tahu apa yang ia rasakan, tetapi tidak tahu cara menyampaikan, cara mengutarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Sapanyana, channel dengan properti seadanya. Di video ini kami akan membahas seputar channel Sapanyana, karena di channel Sapanyana ini kadang videonya tidak konsisten. Kadang membahas UMKM, kadang membahas pertanian, kadang sok-sokan bijak, terus kadang bersuara sebagai suara rakyat kecil. Terus juga dari model videonya itu tidak konsisten juga. Kadang bentuknya monolog, kadang vlog, kadang juga dokumenter. Jadi penjelasannya itu bagaimana Pak terkait channel Sapanyana ini? Penjelasannya ya apa tadi dari awal lupain. Nah itu kan sebenarnya Yang pertama apa tadi? dari channelnya ini tidak konsisten. Kadang pembahasannya, Isi kontennya. iya, isi kontennya terkadang tuh membahas UMKM, terkadang membahas seputar pertanian, Ya. terkadang juga apa sok-sokan bijak, maksudnya kayak sehari-hari gitulah. Sok-sokan menyuarakan suara rakyat kecil gitu. Iya juga. Jadi begini, ya ini namanya juga channel pemula yang belum menemukan niche atau tema konten yang jelas. Itu pertama. Yang kedua, ya karena sebenarnya channel Sapanyana ini merupakan refleksi dari kehidupan seorang yang hidup di desa dengan ekonomi kelas bawah, sehingga antara UMKM, sebenarnya UMKM itu kan luas Mas. UMKM itu kan usaha mikro, kecil dan menengah. Lah sebenarnya kalau mau spesifik justru usaha mikro sebenarnya. Bahas usaha yang mikro, sangat-sangat kecil. Jadi lihatnya harus pakai apa itu mikroskop. Kalau dilihat dengan mata telanjang nggak bisa usaha mikro ini. Harus pakai mata hati juga untuk bisa mengetahui karakteristik atau dalamannya usaha mikro itu sendiri. Itu seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian juga tentang pertanian pun bukan pertanian yang besar, pertanian yang sudah modern, yang lahannya luas, itu bukan itu juga sih sebenarnya. Tidak konsistenan dari apa tadi tentang tema konten itu mencerminkan kesehariannya yang masih semrawut juga itu. Jadi iya, di sisi lain memang saya ini pelaku usaha mikro, usaha yang sangat kecil banget. Kemudian di sela-sela kesibukan usaha ketika hari libur Sabtu atau Minggu itu memang saya selalu menyempatkan untuk berkebun secara kecil-kecilan, sehingga itu menurut saya sih tidak menyimpang karena masih merefleksikan sebagai kehidupan sehari-hari kayak gitu loh. Kemudian kalau sok-sokan bijak menyuarakan suara rakyat kecil, sejujurnya itu bukan sosokan loh, itu malah murni, itu asli memang suaranya seperti itu. Tinggal kita ini apa namanya ya, kadang-kadang orang kecil tuh tahu apa yang ia rasakan tetapi tidak tahu cara menyampaikan, cara mengutarakan. Nah, saya melalui konten-konten video pendek saya di situ akhir-akhir ini malah sering berisi tentang suara rakyat kecil. Jadi itu tidak sok-sokan. Kalau sok-sokan itu kan sok kaya, sok pintar, itu baru sok-sokan namanya. Kalau ini yang kamu maksud itu real, kenyataan bahwa rakyat kecil bahkan sebenarnya lebih dari yang saya sampaikan itu
masih banyak sekali penderitaan dan rasa apa ya, disimpannya, rasa merasa tidak adil, bahkan merasa dunia ini kok tidak berpihak kepada kami, kepada saya selaku rakyat yang kecil, bisa dikatakan rakyat miskin, cuma tidak bisa bersuara, apalagi bikin konten nggak bisa lah. Ini makanya kalau kontennya isinya antara 3 tadi itu ada UMKM, pertanian, perkebunan ya kecil-kecilan, kemudian isi tentang suara-suara rakyat kecil itu, ya menurut saya itu masih satu tema, masih berkait, cuman mungkin cara pembawaannya, cara penyampaiannya yang belum bisa apa ya, sinkron dengan channelnya, jadi sehingga antara video satu dan yang lainnya itu kadang terkesan berbeda lah. Ini tugas kamu sebagai editornya, itu pandai-pandainya jangan langsung langsung di upload begitu saja. Jadi di konsep supaya tetap nyambung sesuai tema channelnya, yaitu refleksi suara rakyat kecil ya, yang hidup di pedesaan kayak gitu. Begitupun juga dengan model videonya juga ya Pak. Kadang itu bentuknya vlog, kadang monolog, kadang malah juga dokumenter seperti itu Pak. Oke lah, sebelum saya jawab kenapa dan mengapa itu tadi ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua teman-teman pemirsa yang sudah subscribe channel ini, sudah berkenan untuk membagikan konten-konten saya walaupun masih sangat sedikit gitu. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan semua, karena tanpa panjenengan semua ya channel ini tidak bisa berkembang lah, terus terang saja seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah pada subscribe, dan buat nonton yang belum subscribe, minta tolong di subscribe channel ini supaya bisa mencapai 1000 subscriber pertama kayak gitu. Apa tadi tentang tidak konsisten model video ya, model videonya. Nah, tentang ketidakkonsistenan model video itu ya kembali lagi karena kondisi, situasi, dan properti juga sehingga terkadang itu muncul ide apa, kita langsung rekam, kemudian langsung upload, belum terkonsep yang matang. Harapan saya nanti ya kamu setelah video ini diupload nanti itu mulai membuat konsep yang jelas dan yang lebih menarik, tertata seperti itu. Tapi sebenarnya kayaknya nggak masalah sih, mau misalnya satu channel itu ada monolognya, ada kayak dokumenternya, bahkan ini yang sekarang ini apa ini jenis apa kalau kayak gini saya nggak tahu. Ya intinya obrolan seperti ini direkam seperti ini juga bisa masuk. Saya rasa jenis apapun asalkan menarik dan tertata, ya semoga penonton tetap mau support channel Sapanyana ini. Jadi menurut saya ya seperti itu. Ya, apa yang kamu sampaikan tadi, mengapa masih terlalu random dan jenis videonya juga tidak satu jenis, itu memang ya karena keterbatasan dan kekurangan kami lah. Jadi sekali lagi, meskipun seperti ini, ternyata ada banyak teman-teman juga yang support. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga panjenengan senantiasa diluaskan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa hidup dalam kebahagiaan, dan tentunya semakin istiqomah di dalam beribadah. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya karena masih kurangnya fokus juga ya Pak ya, intinya seperti itu kan.
Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi bagaimanapun kita tetap berusaha untuk yang terbaik, dan mudah-mudahan nanti bisa secepatnya punya konsep yang matang, kemudian punya properti juga yang mendukung. Iya. Terima kasih telah mau mengoreksi ya, telah dikoreksi, karena ini bagaimanapun ya masukan yang sangat penting, sangat berarti bagi kami channel Sapanyana. Ya, itulah tadi jawaban beliau seputar konten Sapanyana. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung kami dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.